Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan kitab Masnawi, kitab pertama bait 1598 sampai bait 1602. Kata Maulana Rumi, jiwa-jiwa pada asalnya adalah nafas isa, kadang hembusan luka dan kadang penawar. Jika tirai tersingkap dari jiwa-jiwa, perkataan setiap jiwa adalah nafas isa. Jika kau ingin perkataanmu manis bagai gula, bersabarlah dari ketamakan dan jangan makan manisan jiwa ini. Sabar adalah yang diinginkan orang-orang berakal. Manisan adalah hal yang diidamkan anak-anak. Siapa yang sabar akan sampai ke langit. Siapa yang makan manisan akan jatuh lagi. Syair ini oleh Maulana Rumi ingin menjelaskan tentang bahwa setiap di dalam diri kita ada kalau dalam kitab Fusul Hikam disebut dengan Isawiyah, Musawiyah dan seterusnya. Maksudnya manusia ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kadang dia dianugerahi oleh perjalanan Isa, maka disebut dengan Isawiyah. Kadang juga disebut dengan perjalanan Musa, maka disebut dengan Musawiyah. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab Masnawi, kita akan lihat banyak sekali pengaruh dimensi Nabi Isa alaihissalam, sehingga sebagian orang menjelaskan bahwa Maulana Rumi ini adalah sangat dipengaruhi oleh perjalanan Isawiyah. Jadi kita akan melihat beragam bentuk syair-syair Rumi baik dalam Masnawi, Ghazalnya, untuk menekankan tentang bagaimana kehadiran Isawiyah, dimensi Isawiyah di dalam diri manusia. Nah, sehingga kata Maulana Rumi, jiwa-jiwa pada asalnya adalah nafas Isa, karena sebagaimana dalam hadis dijelaskan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya. Dalam hadis dijelaskan, nah peniupan ruh ini sebenarnya bisa dianggap sebagai bagian dari dimensi Isawiyah, karena ruh di dalam satu hadis dijelaskan dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi dengan nafas Isawiyah inilah Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati dan seterusnya. Makanya jiwa-jiwa pada asalnya adalah nafas Isa, kadang hembusan luka dan terkadang penawar. Hembusan luka ini dalam pengertian bahwa ketika dimensi ruhaniah kita tidak dibarengi dengan dimensi yang indah, keindahan, keadilan, kebaikan dan seterusnya, maka dia akan seperti hembusan luka. Tetapi ketika dimensi kesucian nafas kita, nafas Isawiyah ini senantiasa terjaga sebagai dimensi fitrah kita, maka dia adalah hembusan penawar. Oleh Maulana Rumi dijelaskan seperti itu. Nah, jika tirai tersingkap dari jiwa-jiwa, perkataan setiap jiwa adalah nafas Isa. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa ketika manusia menjaga dimensi fitrahnya, dia menjaga dimensi fitrahnya tetap suci, tetap memiliki dimensi keindahan dan kebaikan, maka tentu setiap nafasnya adalah disebut oleh Maulana Rumi nafas Isawiyah, yaitu ketika tirai tersingkap dari jiwa-jiwa, dia tidak hanya menyaksikan dimensi lahir, tapi juga bisa menyaksikan dimensi batin, dan apa yang terucap dari lisannya adalah berasal dari batin. Makanya setiap perkataan jiwa adalah nafas Isa. Nah, jika kau ingin perkataanmu manis bagai gula, bersabarlah dari ketamakan dan jangan makan manisan jiwa ini. Dan ini sebagaimana yang senantiasa dijelaskan oleh para sufi, bahwa perkataan manis bagai gula ini adalah bersabar dari ketamakan. Jadi semakin tamak kita, tamak ini yang akan membuat kita lebih mengikuti dimensi hawa nafsu, dimensi tubuh, dan dimensi tubuh ini adalah ini yang disebut oleh Maulana Rumi makanan manisan jiwa. Makanya kata Maulana Rumi, jangan makan manisan jiwa ini, yaitu ketika ruh senantiasa mengikuti dimensi tubuhnya. Nah, sabar adalah hal yang diinginkan oleh orang-orang berakal. Manisan adalah hal yang diidamkan anak-anak. Ini suatu perumpamaan bahwa yang mengikuti hawa nafsu itu tidak lebih seperti anak-anak yang senantiasa
mengikuti keinginan tubuhnya. Nah, sabar di sini hal yang diinginkan oleh orang-orang berakal. Dia bersabar untuk kemudian dengan sabar itu dia mengikuti dimensi ruhaniyahnya, dia mengikuti perintah ilahi dengan seluruh perintah syariatnya, sehingga dia oleh kata Maulumi meraih nafas isawiyah di dalam dirinya, yang kemudian setiap nafasnya itu adalah isawiyah. Dia akan memberikan suatu penawar di dalam jiwa manusia. Nah, siapa yang sabar akan sampai ke langit. Siapa yang makan manisan akan jatuh lagi. Seperti kata Ibn Arabi, seluruh kehidupan ini tidak lain adalah bagaimana kita memiliki kesabaran. Inilah sebenarnya hakikat dari seluruh yang kita raih ini, bahwa yang kita raih ini tidak lain adalah sejak awal kita memiliki aspek kesabaran di dalam diri, dan dengan perlahan-lahan manusia memiliki dan meraih kesempurnaan jiwa. Terima kasih banyak. Bagi yang ingin komentar silahkan komentar di kolom YouTube kami. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.